kok bisa begitu. Gua nggak target, tahu-tahu gue ditarik ke dalam ruangan, dia dipukul, disetuk, ditendang, kepalanya dipukul pakai benda tumpul, digambuk juga sambil diinjek. Pokoknya seharian itu full di sini. Kontak KBRI buat mantau gitu, tapi KBRI itu nggak bisa datang ke rumah sakit, katanya jaraknya terlalu jauh. Saya rasa masyarakat sudah tahu bahasa nantang. Hari ini aku mau berangkat ke Kamboja loh. Halo guys, aku udah nyampe di Kamboja. Ini uangnya $. Berarti kan memang mereka sengaja menjerumuskan. Cukup menjadi beban keluarga, jangan menjadi beban negara. Lagi-lagi WNI meninggal di Kamboja, disiksa, dipukul, disiksa sampai parahnya, sering disetuk berkali-kali. Akhirnya harus meregang nyawa di Kamboja. Ini lo lihat fotonya sih benar-benar miris dan kejam. Entah harus berapa banyak lagi korban yang berjatuhan kalau kalian tetap nekat berangkat bekerja di luar negeri secara illegal, unprocedural. Salah satu korbannya adalah Iwan, anak dari ibu, dan ini bapaknya. Iya. Ini Adiknya. adiknya. Iya. Ya, dan ada Mas Evan juga. Ini aktivis dan juga yang banyak memberikan kesaksian tentang bagaimana pekerjaan-pekerjaan dan kejahatan yang ada di Kamboja ya, Mas. Betul. Ya. Dan ada Miss Uni TKW Hongkong juga yang karena bersama kita nih lagi sibuk ngurusin banyak kasus di sini, jadi akhirnya harus pulang ke Hongkong, ditunda terus nih. Ya, tertahan terus di Indonesia. Maaf ya, Miss ya. Siap. Karena banyak yang harus dikerjakan di sini. Siap. Dan kembali lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP, Sarjana Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi Partai Amanat Nasional yang membawahi kesehatan tenaga kerjaan BPJS, tenaga kerjaan BPJS Kesehatan, Badan Gizi Nasional, BPOM, BKKBN, dan juga Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran. Dan ketemu lagi di LBU Lembaga Makedonia. Turut berduka cita Bu atas meninggalnya almarhum Iwan tanggal 14 April kemarin. Ini lihat fotonya nih, kita bisa melihat ini benar-benar pungap-pungap. Gak tega lihat ibu, apalagi ibu-ibu yang melahirkan ini. Tidak manusiawi sepertinya apa yang dialami oleh Iwan. Berangkat ke Kamboja pada saat itu kapan? Bulan Februari 2024. Iya. Dia sepertinya senang gitu Pak mau kerja gitu. Bilangnya kemana pada saat itu? Bilangnya sih ngelamar di Peruri Kerawang, katanya dari perusahaan ditempatkan di Kamboja karena di Indonesia penuh. Dia emang seneng biar ikunya boleh berangkat, jadi ya mungkin nggak terlalu jujur gitulah. Kita nggak tahu pada dibujuk teman-temannya apa-apa ke sono, diimingin mungkin kamu kerja di sini gajinya segini ya bisa. Jadi ibu juga nggak tahu nih Iwan ini pada saat itu memang membohongi ibu supaya ibu ngizinin. Jadi dia sudah udah tahu kerja apa, tapi dia tidak mau ngomong sama ibu. Siapa yang ngajak dia kerja situ, ibu tahu? Ya dia juga nggak mau, angkatnya dari perusahaan, kok kamu nggak bayar pesawat, kotanya udah ada yang mengbiayai gitu. Ini saya potong, maaf ibu ya. Ini salah satu pertanda lagi ditawarin berangkat ke luar negeri, langsung berangkat minggu depan, bulan depan, bahkan berapa hari lagi, cuma butuh paspor, ya, nggak butuh biaya pesawat, nggak butuh biaya macam-macam. Ini biasanya, bukan biasanya, sudah sepastinya, sudah pastinya ini adalah jebakan yang menjerumuskan Anda menuju ya kelamnya dunia pekerjaan di sana. Sudah banyak korban yang meninggal, dan bahkan nanti juga ada kesaksian dari Mas Evan, jadi orang kita lagi sudah tunggu pulang ke Jakarta ya, yang menyaksikan bagaimana ginjal temannya diambil di sana. Ya. Dan sempat katanya teleponan sama Mas
Mas siapa? Subianto. Mas Subianto ini adalah adik dari Mas Ikhwan ya? Iya. Jadi waktu dia sempat sadar, dia teleponan video call sama Mas. Video call sama saya. Dia Bilang apa dia? dia bilang kan awal saya nanya kan, itu kenapa kok bisa begitu? Kok bisa di rumah sakit? Dia bilang, gua nggak target. Nggak sampai target. Iya, gua nggak sampai target, gua nggak omset. Terus diapain? Tahu-tahu gue ditarik ke dalam ruangan, dia bilang gitu. Terus dia dipukul, diset, terus ditendang, kepalanya dipukul pakai benda tumpul, terus digampar juga. Yang paling nggak berhenti itu diset terus-terusan sambil diinjek bagian bokongnya, diinjek. Selama berapa lama katanya? Itu selama sehari. Dia bilang pokoknya seharian itu full disiksa. Terus iya. Terus saya tanya, di situ disiksa sama siapa? Dia bilang sama bos gua. Orang mana? Nah iya, saya nanya orang mana? Dia bilang nggak tahu orang mana, tapi orang Indo. Orang Indonesia. Dia Orang sebut Indo. nama. Sebut namanya itu Bos Alam, dia bilang. Tapi Bos Alam ini mungkin juga namanya Mas Evan. Kalau di sana kan suka pakai nama. Palsu, banyak Nama nama palsu, samaran. nama samaran. Oke. Terus saya tanya, yang nikah itu ada orang Indo nggak? Kata dia, ada orang Indo. Terus ada yang lu kenal nggak? Dia bilang, ada yang gua kenal. Kok bisa? Nggak tahu, kata dia. Siapa yang dikenal? Iya, dia nggak bilang siapa orangnya gitu kan yang dikenal. Pokoknya dia kenal, pernah ngobrol juga sama orang itu. Tidak, ini kan intinya kok tega ya lo pada yang lo bunuh adalah saudara lo sendiri di warga negara Indonesia. Dan kalau kalian berpikir bahwa kalau oke lo ini scammer berarti kerjaannya. Scam. Ya, kalau misalnya Anda berpikir juga bekerja misalnya judol atau scammer di sana, oke lah judol judi online di Kamboja itu Boleh. legal. Legal. Tapi jangan lupa, ini saya kasih tahu ya, ini saya akan mendesak pemerintah untuk menindak ini secara hukum. Jika Anda bekerja judol yang di Kamboja legal, tapi kan sasarannya customernya adalah warga negara Indonesia, yang Anda tipu juga adalah warga negara Indonesia, walaupun itu Anda lakukan di Kamboja, Anda tetap bisa terjerat hukum Indonesia. Jangan lupa. Dan saya yakin sebagian besar yang di sana bukan korban TPPO lagi. Sudah banyak orang yang sadar dan menikmati bekerja di sana. Oke, kita lanjut lagi. Dan itu pas saat dia cerita, kamu udah lihat dia? Udah lihat mukanya. Pokoknya di sini tuh hitam semua, bengep. Tangannya dia ngasih tahu, dia cerita, dia ngomong, nih lihat nih tangan gua bengkak, kata dia gitu kan. Bengkak gede banget. Terus luka semua, kata dia. Terus saya tanya, itu diapain? Disetum ini bekas disetum dia. Terus itu kok sampai tulangnya kelihatan, kenapa? Ini disetum, terus gue diinjak, patah. Jadinya sampai patah. Diinjak, dipukul pakai kayu. Yang melakukan tuh orang Indonesia. Orang Indonesia. Terus ada orang Tiongkoknya juga. Awal dia ngomong orang Tiongkok, tapi ada orang Indo juga. Itu sekitar 10 sampai 15 orang kalau saya ngomong gitu. Dia di situ nggak cuma sendiri, ada temennya. Saya bilang di situ korbannya lu doang, kata dia. Ada temen gua. Terus kemana temen lu? Terus kata dia, nggak tahu, gua tahu-tahu pingsan, bangun-bangun ada di rumah sakit. Dia bilang gitu. Oke. Jadi total sudah berapa lama dia Iwan di Kamboja? Sekitar setahun. Setahun ya. Setahun. Sebelumnya pernah komunikasi sama kamu sebelum dia mengalami krisis? Kalau sama saya sering komunikasi WA, WhatsApp gitu, kayak dia butuh uang buat bayar roaming data kan. Padahal dia di sana kan harusnya digaji kan. Iya. Tapi masih butuh uang. Artinya kan Masih sebetulnya tidak seindah yang orang janjikan Iya, dia di betul. sana kan. Untuk minta uang pulsa atau roaming Iya, data, dia betul. masih minta ke Indonesia. Iya, dia sering minta gitu. Oke, transfer. Terus kadang nelpon nanyain apa kabar, terus ya baik, terus mama sama bapak gimana, ya sehat. Terus dia nanya lagi, ada saldo nggak, minta duit lagi. Terus pokoknya dia nelpon lagi, nanyain lagi. Terus aja, cuma nanya kabar doang ke saya. Tapi kalau cerita keseharian dia di Kamboja, kerja sebagai apa, ngapain aja di sana, itu ke mama ceritanya. Oke, tahu. Kesehariannya. Ibu ya, saya panggil ibu ya.
cerita apa Iwan sama Ibu tentang pekerjaannya di sana? Dia mah kerjanya bilangnya sortir uang-uang dolar mah ya. Dia video call kadang di ruang kerja pas baru-baru sih. Ya baru-baru dia berangkat juga temennya katanya video call mah kerjanya enak di komputer nih di ruangan. Ruang mesnya juga dia video call tuh. Tiap hari sih video call nanyain gimana sebelum dia berangkat kerja. Selama setahun itu pokoknya dari hilang kontak nggak WA itu cuman 3 hari sebelum lebaran itu. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kan lebaran. Senin juga belum ada kontak. Selasa bocah kemana? Lah Rebu itu saya kan pulang kampung lebaran ketiga. Posisi sendiri di bis. Pulang kan sendiri, suruh pulang dulu. Jam 12 malam, tengah malam ada yang telepon. Tapi Malaysia, siapa Malaysia? Terus dia nanyain, Ibu bener anak Ibu ada yang kerja di Kamboja? Iya Bu, tapi terus dia video call, mungkin lihat muka saya udah gimana, kayak nggak kuat gitu. Udah kalau Ibu nggak kuat, ntar nyampe kampung bilang sama saudara keluarga Ibu yang kuat, ntar suruh nelpon gitu ke sini. Nah itu awalnya dia terus yang tak suruh ngurusin, jadi yang hubungan ke rumah sakit adiknya. Saya udah nggak kuat lagi, Mas sudah kamu yang ngurusin gitu. Oke, dan akhirnya kamu yang berhubungan sama dia ya? Iya. Selama dikabarin dia tuh posisinya kondisi gimana? Dia kondisinya udah, ya saya ngelihat dikirimin diterusin video sama mama, ngeliat udah lemes, rasanya tuh lemes, kesel ya kan, kesel, emosi sama sedih. Ya gimana ya, adek ngelihat kakaknya bonyok begitu kan, emosi kan, kesel kan. Ya makanya saya bingung harus gimana. Terus dikasih nomor kontaknya sama mama, nomor kontak orang yang ngabarin. Terus saya tanya, dia ngasih keterangan kalau dia tuh dikabarin dari rumah sakit Kamboja. Itu kakaknya itu punya adik kerja di rumah sakit itu sebagai perawat. Akhirnya dia udah ngejelasin gitu, dikasih nomor kontak susternya perawat di sana. Saya langsung ngabarin susternya, nanya bener apa enggak. Susternya ngebales bener. Habis itu langsung video call. Itu video call pertama kali kakak saya nggak ngeh saya. Oke. Nggak ngenalin. Nggak kenalin dia linglung berarti? Iya, berarti apa namanya, dia itu mungkin apa sih namanya, baru siuman. Iya. Jadi dia masih belum begitu ini apa namanya, bisa banyak bicara. Dia cuman sepatah dua kata kayak halo, terus dia bilang assalamualaikum. Nggak ngomong, nggak tahu kalau itu saya yang video call. Dia kayak acuh, terus ngomongnya tuh ke susternya doang, ke perawat, yang nggak ngomong ke saya. Udah habis itu dimatiin sama susternya. Susternya ngirim WhatsApp, apa namanya, ngirim pesan pakai bahasa Khmer. Itu saya translate, artinya itu kakak Anda diantarkan oleh polisi ke rumah sakit. Itu dalam keadaan koma. Dia di rumah sakit itu udah koma 2 hari dan baru sadar hari ini. Oke. Dan dari kamu ngobrol sama dia pas saat dia sadar, bisa bicara, cerita dia bisa. Habis itu dia meninggal berapa lama? Itu cukup lama. Pas itu pertama kali dikabarin dia di rumah sakit, selang 3 hari saya nanya kabar ke susternya, bagaimana kondisi kakak saya. Dia bilang udah jauh lebih baik dan bisa banyak bicara. Waktu di situ susternya itu nawarin saya untuk berbicara dengan kakak saya. Nah itu di situ baru saya berbicara sama kakak saya, bisa cerita semuanya. Kamu lihat badannya di dalam, lihat semua. Yang dia pakai baju, di dalam bajunya kamu lihat? Dia nggak pakai baju itu. Oke. Ada luka-luka di dada, perut? Kalau di dada, di perut itu nggak ada. Yang banyak tuh di tangan sama di kaki. Di tangan, di kaki? Iya, sama di kepala itu paling banyak. Oke, akhirnya dikabarin meninggal? Dikabarin meninggal itu setelah seminggu, 10 harian di rumah sakit. Nah, susternya ini kan dinas kesehatan ya. Dia tuh kan kerja sebagai perawat kan, mungkin sibuk ya. Pas setelah video call terakhir itu yang dia ngejelasin kakak saya, ngejelasin disiksa, itu udah nggak ada kabar susternya. Saya tanya nggak bales, saya WA, saya WhatsApp nggak dibales, saya telepon nggak dibales, nggak diangkat. Nah
setelah hari Kamisnya sebelum meninggal itu kan meninggal hari Senin, hari Kamisnya itu dia baru balas, kakak Anda sudah dirawat inap, udah di ruangan rawat inap, sebelumnya kan di UGD. Nah terus video call tuh, saya terakhir video call di situ hari Kamis, video call dia tuh udah sehat, udah matanya lebamnya udah fresh, udah nggak ada gitu lah, udah badannya juga udah rada sehatan, udah fresh lah kelihatannya tuh udah rada kuat gitu. Nah susternya pun ngomong kakak Anda udah baik itu, udah lebih baik itu, lebih sehat gitu kak, susternya bilang. Di situ udah ada yang rawat, udah ada yang ngejaganya. Nah setelah itu nggak ada kabar lagi, saya WhatsApp susternya nggak dibales, saya ngabarin mau kemana lagi juga nggak ada kabar, nggak dibales. Saya di situ terus buat kontak KBRI, terus kontak KBRI buat mantau gitu, tapi KBRI itu nggak bisa mantau dia, nggak bisa datang ke rumah sakit. Padahal kamu udah kasih tahu di mana rumah sakit? Udah kasih tahu juga rumah sakit ya. Kenapa nggak bisa datang apa? Katanya jaraknya itu terlalu jauh. Berapa lama sih dari KBRI ke rumah sakit? Sekitar 4-6 jam. 4-6 jam. Iya. Makanya kan ibaratnya masa untuk ngutus satu orang gitu buat ngejenguk nggak bisa. Karena fungsi KBRI, KJRI atau konsuler yang ada di luar negeri itu dari satu negara adalah tujuannya, tugas utamanya adalah melindungi warga negaranya di negara tersebut. Apapun permasalahan itu tugas utamanya. Ya udah, nggak ada tugas yang lain. Iya. Iya kan? Itu tugas utamanya. Habis itu ya menjalankan hubungan-hubungan diplomatik dengan pemerintah setempat. Cuma kalau fungsi itu tidak dijalankan kan, buat apa ada konsulat di satu negara? Ini kita bicara umum ya. Saya cuma mau beritahukan apa yang seharusnya jadi tugas. Iya. Ya KBRI, KJRI atau apapun ya perwakilan satu negara di dalam negara tersebut. Tapi oke lah. Ini mungkin ada alasan lain kita kan. Iya. Ini juga. Nah itu. Iya. Perawatnya selalu ngomong, KBRI juga malah ngomong, apa ada saudara yang di sini? Ya, saya bilang nggak ada saudara yang lagi di sana, nggak ada teman yang lagi di sana, jadi dia nggak ada yang ngejaga. Akhirnya ada kayak warga asli kamar yang ngejaga dia, yang merawat dia. Itu nggak ada kabar sama sekali. Terakhir tuh ada kabar hari Kamis dibalas sama susternya, Jumat, Sabtu nggak ada kabar. Nah Minggu, Sabtu saya WA tuh, Sabtu sore di WA, saya WA susternya. Akhirnya susternya balas, kakak Anda sudah tidak ada di sini, kakak Anda sudah dipindahkan ke rumah sakit di kota Phnom Penh. Nah saya ngomong ke susternya, kok nggak konfirmasi ke keluarga, nggak ngabarin saya sebelum dipindahkan, nggak ngomong kalau mau dipindahin ke sana. Terus saya gimana mau tahu kondisi kakak saya gimana? Susternya bilang, saya tidak tahu urusan itu karena bukan bidang saya. Coba tanyakan ke kedutaan, ke KBRI, dibilang kan susternya. Saya langsung nanya ke KBRI, saya WA hotline KBRI sama staff KBRI itu, saya WA ini orang sono lah, KBRI juga hotline-nya saya WA, tuh nggak ada respon sama sekali. Nggak respon, nggak diangkat apa nggak aktif apa gimana? Nggak dibalas, saya WA nggak dibalas. Saya WA tuh nggak dibalas, di hari Sabtu tuh nggak dibalas, hari Minggu pun belum dibalas, dan dibalasnya itu hari Senin pagi. Itu hotline KBRI ngabarin nanti ada Pak Dadang yang mengkontak Anda, Pak Dadang staf KBRI. Dan jam hari Senin itu hotline KBRI itu WA sekitar jam 4 atau jam 5 pagi ya. Nah Pak Dadang ini staf KBRI, dia WhatsApp jam 9 pagi mengabarkan kakak saya sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya? Iya. Selama kerja di sana pernah ngirim uang ke keluarga? Sering. Setiap apa? Tiap bulan. Tiap bulan? Berapa bisa dikirim? Ya kadang-kadang 1 juta, kadang-kadang 2 juta. Oke, tapi masih minta pulsa juga? Kadang juga. Iya. Karena kerja scam tuh Evan, kalau kerja scam di sana tuh emang target ya? Iya, kalau kondisi itu tuh judul scam semua pakai target memang. Kalau nggak ada target ya ini akibatnya Nah, ya. kalau di scam, kalau nggak ada target ya itu dihukum, disiksa. Hukumannya banyak mas, macam-macam, setiap kantor beda. Ada yang kayak disuruh naik turun tangga tapi manggul galon gitu kan.
Ada yang kalau cewek disuruh squat jam, push up sampai berapa ratus kali, suruh keliling gedung kantor gitu. Jadi macam-macam. Ada juga yang dijejut elektrik gitu. Dan kalau memang kalian penonton setia Uya Kuya TV dan juga Michu nih, kita sudah banyak banget dari 2 tahun ini ya. 3 tahun yang lalu kita untuk mengedukasi ini, dari mereka yang berangkat tidak tahu apa-apa sama mereka dengan sadar volunteer berangkat, dan sampai ada konten yang di podcast kita ya. Betul. Minggu lalu yang sampai ada Mbak Dewi ya. Mbak Dewi ya. Sampai hamil karena dia dipaksa untuk melayani leader-leader di sana. Betul. Karena untuk melindungi supaya ginjal yang nggak diambil. Ada lagi yang kemarin meninggal dengan sobekan perut. Betul. Ya, sekarang lagi sudah kita laporkan ke polisi Polda Metro Jaya. Kita tinggal tunggu diekshumasi dan diotopsi ulang apakah ada organ tubuh yang diambil atau tidak. Dan ini juga Ikhwan. Dan Mas Evan kemarin kan sempat kesini. Iya. Kita ngobrol yang sama Mbak Dewi. Iya. Mas Evan mengungkap beberapa fakta-fakta yang terjadi Miss Uni di Kamboja dan lain sebagainya. Mas Evan tadi dapat ancaman? Banyak Mas. Setelah tayang di podcast saya. Iya, jadi kan masih ada beberapa teman di sana kan dari beberapa kota. Iya. Pada ngechat gitu kan, ngasih tahu. Ini podcast lu di sini viral nih gitu. Podcast lu viral nih. Jadi di beberapa kota di sana pada ngomongin gitu kan. Iya. Sampai ada mereka di salah satu grup itu semua itu kayak menghujat, membuli, ngancem, neror, semua ada. Banyak Mas. Banyak tuh berapa? 10-20 mungkin ada lebih. Iya, iya. Jadi di screenshot, karena kan di grup itu ada puluhan ribu orang ya. Jadi pada komen, pada sampai ada bagian-bagian tertentu dari muka itu dibikin meme sama mereka, diolok-olok lah begitu, banyak banget diancam-ancam gitu. Cuman yang paling satu ada tuh yang dia bilang ini, dia mengatakan kalau istilahnya itu saya tuh berak, disensor berak, bebas. ya, berak di piring tempat makan gitu kan. Terus ngapain juga tuh sok-sokan podcast sama artis gitu kan. Dikira hidupnya bakal nyaman di Jakarta, ternyata aja tinggal tunggu aja itu gitu. Ya, tunggu waktu. Iya, ada juga ancaman begitu. Cuman ya istilahnya kan ini di Indonesia rumah kita sendiri, masa kita takut di rumah sendiri. Dan saya yakin yang menghujat kamu, membuli kamu, neror kamu itu hanya orang-orang yang memang pelakunya atau penjahatnya. Bahkan ada Dan juga dari, kan postingan waktu kita podcast itu kan banyak yang akun-akun yang share gitu kan, banyak. Iya, iya. Ada salah satu akun kebetulan di FPP di berandaku kan, di komen ada beberapa orang komen kayak bilang, ini dulu dia nih maling sini, ini dulu dia maling. Jadi banyak yang kayak sengaja pengen ngejatuhin gitu kan. Kamu dibilang maling, Iya. pelaku juga. Tapi saya tanya, kamu dulu di sana, biar orang juga kita belak-belakan aja. Kamu di Kamboja dulu pekerja apa dulu? Dulu saya di judi online Mas. Ya, emang di belak-belakan ceritanya judi online. CS. Tapi kalau dibilang maling ya, kalau misalkan memang ada bukti, saya sih siap. Iya, iya. Ya, yang ngomong maling itu juga kalau bisa yang ngomongnya pakai akun palsu gitu loh. Maksudnya pakai akun asli, jangan akun palsu gitu kan. Iya. Biar kelihatan mukanya gitu loh. Dan kamu emang dulu kerja di judi online menyesal nggak, jujur? Ya kalau dibilang menyesal ya menyesal, karena apa, dulu karir di Jakarta juga lebih ya nggak kalah bagus dengan di situ. Terus kayak jam kerjanya juga kan jauh banget. Kalau di sini kita Sabtu Minggu libur kan. Kamu apa dulu awalnya karir dulu? Dulu call center di salah satu bank di Jakarta. Call center. Iya. Terus kamu ada Sabtu Minggu libur, kerja juga nggak Libur 24 jam. kerjanya cuma 8 jam. Nah, di sana? Di situ setiap hari kerja nggak ada libur, kerjanya 12 jam. Ada satu kali kalau kita mau change shift itu kan dia harus 18 jam. 18 jam. Iya. Dan secara gaji lebih besar pasti di sana. Kalau gaji kalau sama sih sebetulnya kan gaji sama aja. Artinya sama. Jadi intinya kerja di sana masih gajinya sama aja, jam kerjanya nggak ada libur, lebih banyak, dengan resiko nggak dapat, nggak kena target, disiksa, meninggal. Cuman kalau di judo sih memang kalau ya sama target, cuman kalau di judo kalau target tuh nggak ada kayak yang disiksa ada, cuman paling kalau itu dia suruh lembur, paling pas libur suruh masuk paling gitu kalau Iya, tapi pintu masuk scam itu adalah judo. Iya. Biasanya karena orang-orang yang kemarin dipulangin ke Indonesia scam itu awalnya udah pernah kerja sebelumnya di judo. Betul. Jadi ya. artinya adalah sebenarnya teman-teman itu udah sadar ya Mas Uya. Sekarang saya memberikan informasi bukan capek ya. Tapi bagaimanapun juga ini permainan kalian sendiri bermain. Tugas saya ini saya sudah ngomong sama Evan karena Evan diancam. Kebetulan hari ini kita datang ke LPSK. Jadi bertemu dengan Pak Wawan secara langsung, kita sampaikan apa yang terjadi. Saya rasa masyarakat sudah tahu bahasa nantang. Mereka nantang. Hari ini aku mau berangkat ke Kamboja loh. Ya saya bilang boleh. Tapi pastikan hidungmu itu dikasih kapas. Atau kapas dari sinilah ya. Iya, maksud saya adalah pastikan gitu. Kalau Ikhwan ini kan nggak tahu nih, karena dulu mungkin edukasi belum nyampe. Tapi dari kejadian-kejadian ini kok masih nggak sadar bahkan Mas Uya.
Mereka, halo guys, aku udah nyampe di Kamboja nih guys. Dan bilang, halo guys, ini uangnya dolaran. Dolar hasil Kamboja. Iya benar kan, hasil Kamboja. Halo guys, ini saya minum. Apa maksudnya? Berarti kan memang mereka sengaja menjerumuskan. Iya. Sementara orang yang benar-benar bekerja seperti Ivan menjadi korban. Jadi saya sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang korban, mana yang bukan. memang bukan. Dan satu hal lagi, karena dia sudah mendapatkan ancaman yang banyak dan kemungkinan besar kan saya nggak ada di Hongkong, nggak ada di Indonesia, saya bisa ke Hongkong. Sementara dia bisa berlindung, tetapi kan dia juga punya ketakutan. Tapi ternyata dia bilang, saya nggak takut nih, sekarang cuma ancaman-ancaman. Ada Mas Uya, ada LPSK. Oh ya udah, kita jalan terus. Dan hari ini kita mendapatkan kabar tadi saksi orang yang ngambil ginjal. Selama ini sudah ada yang percaya kalau kita ngomong Mas Uya. Iya. Ya ada kan. Dan tugas saya mungkin besok jemput dia, ini yang pertama. Dan yang kedua, jenazah almarhum Rizal. Kita, kan Mas Uya bilang, Miss kalau butuh uang nanti ngomong. Oh siap, tapi untuk sementara ini mereka belum memberikan kalkulasinya. Perkiraan pemulangan jenazah buat Rizal itu memakan biaya 7.800 US dollar. Yang di Banyuwangi kan ya? Betul, yang di Banyuwangi. Tapi itu masih belum firm. Jadi masih ngambang, saya menerima uang takziah tapi nggak menggebu-gebu untuk mencarinya. Kenapa? Karena kalau uang sudah ada, jenazah belum dipulangkan, saya bertanggung jawab untuk masyarakat. Benar sekali. Makanya saya nggak ngoyok. Saya ada uang ngasih saya 10.000, 50.000, itu capek loh Mas. Tapi kenapa? Untuk membantu memuliakan jenazah. Tugas saya sekarang adalah Rizal, almarhum Rizal, dan Inel dari Sulawesi Utara yang linglung. Ada fotonya. Ya di Kamboja juga. Di Kamboja juga. Ini anak cerita sama keluarganya berangkat ke Amerika. Bilangnya. Setelah itu karena saya mendapatkan informasi dari Evan, Miss ini ada anak linglung tapi tidak tahu dari mana. Saya post di media sosial dan saya note Sulawesi Utara. Terus Evan nanya, Miss ini bagaimana tahu kalau dia Sulawesi Utara? Kita lihat dari kelahiran. Bukan paspornya Jakarta, tapi kelahirannya nggak bisa ditipu. Akhirnya saya cek, oh ini Sulawesi, jadi saya tang Sulawesi Utara. 28 menit, saya sudah menemukan keluarganya. Yang ada berita yang orang linglung itu Bu di pos polisi Kamboja. Oh, itu siapa? Yang Wahani. Oh iya, itu siapa? Iya Bu. Itu siapa? Itu ponakan saya Bu. Ini saya lagi di rumahnya ini Bu. Di rumah orang tuanya Bu. Oh oke. Videoin aku. Di mana? Rumahnya di mana? Oh ini. Kita ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Minahasa Selatan, Desa Lopana, Bu. Berarti benar ya? Itu yang linglung itu ya? Oke. Itu, Bu. Nama panggilannya Inel, Bu. Kok langsung tahu? Aku belum upload 1 jam kok sudah tahu? Iya, Bu. Soalnya beritanya kan udah dibagi-bagiin, Bu. Syukur kalau gitu. Saya minta buktinya ibunya, KTP kakaknya ibunya kalau benar itu anaknya. Oh, iya, Bu. Sebagai bukti. Terus keadaannya gimana Bu di sana? Linglung dia tidak bisa diajak ngomong, makanya saya cari keluarganya dulu. Jadi Sulawesi Utara solidaritasnya keren banget. Luar biasa. Dan akhirnya semuanya udah terungkap. Saya menghubungi Pak Dubes langsung, saya berbicara. Dan saat ini masih ada di Yayasan Sosial di Kamboja. Di Kamboja. Nah, ini perlu kita pantau Mas. Kenapa? Saya maaf banget. Saya curiganya seperti keluarga Ikhwan. Iya. Ya tadi dipindahkan rumah sakit. Iya. Tuh meninggal itu kan. Iya. Ini yang saya khawatirkan tentang Inel. Kenapa saya bilang kalau Inel tidak bisa menemukan perusahaan yang bertanggung jawab, saya yang akan memulangkan pakai uang pribadi saya. Tetapi satu yang saya minta dari Dubes, mungkin Mas Uya harus ini ya, mohon untuk dilihat ini ya. Karena saya sudah kehilangan Ikhwan. Waktu itu saya belum sempat ngobrol sama Mas Uya karena waktu itu Mas Uya masih kalau nggak salah umroh ya. Umroh bulan berapa sih? Bukan setelah umroh. Lebaran. Jadi saya nggak bisa confirm ke Mas Uya ya karena waktu itu masih Lebaran. Saya dapat info juga dari Mas Evan, terus Mas Evan dari kamu termasuk ke saya. Nah, saat itu saya perjalanan ke Lampung, saya dengar kabar meninggal dunia pada tanggal 14 April. Kenapa saya sangat jelas? Karena saya menyeberang Merak Bakahuni mau ke Lampung. Jadi artinya adalah Mas Uya, saya cuma minta 2 ini. 1, almarhum Rizal, kita sudah menyanggupi kepulangannya. Kedua, Inel. Ini paspornya Inel, ini wajahnya Inel. Kebayang nggak Mas?
anak seganteng itu, semuda itu, Iya. tiba-tiba Kurus kempot, kering tinggal Iya. cipit. tinggal tulang. Bagaimana perasaan ibunya? Iya. Nah, inilah kenapa, dan ini adalah pelosok banget, Sulawesi yang Iya. pelosok banget. Ya karena banyak korban-korban sana kan dari Sulawesi Utara, Betul. dari Sumatera Medan. Utara, ya kan. Terus dari ya Jawa juga banyak, Jawa Iya. Barat, Jawa Timur, Bekasi, Jakarta udah sampai. Jakarta Dimana-mana. sebenarnya juga Iya, target iya, tuh Mas, iya, karena iya. Jakarta kan Iya. selalu menjanjikan pekerjaan yang tidak mudah, Hmm. dengan embel-embel kabur saja dulu, terus Iya. tidak mudah mencari pekerjaan di Indonesia. Itu di mindset mereka udah ditanamkan. Iya. Sulit loh cari kerjaan di Indonesia. Yuk ke Malaysia dulu, ntar ke Kamboja. Belum lama ini Mas ada Iya, korban satu gimana? lagi asal Gresik. Dia ditawarkan lowongan kerja IT apa kalau nggak salah di situ. Diberangkat dan agennya ini orang Medan, namanya saya sebut ya. Ya. Namanya Martin Simangunsong. Hmm. Kemarin dia sempat sharing orang yang itu dia sempat jadi modusnya itu ditawarkan kerja di IT lah gitu. Pokoknya selain judul di restoran juga. Nanti sampai di Kamboja mereka ditaruh di hotel beberapa hari. Nah, si korban ini namanya Jamal. Disekap di situ. Terus dia sempat kayak kontak fisik juga, dipukul sampai giginya patah sama si Martin CS ini. Sekarang udah pulang Indonesia, udah lapor ke Barskrim juga, dan tadi dia sempat bilang rencana pengen ke Mas Uya. Aku Ya, udah boleh, bilang boleh, sama boleh. Mas Misuni juga. Boleh banget, Pak. Dan Evan takut nggak diancam nih? Enggak. Itu Enggak. si Martin ngancam aku tiap hari di DM di TikTok Bilang apa? pakai akun-akun macam-macam ini. Woi bujang, kalau di Medan kan bujang tuh kasar ya. Iya. Woi bujang inam katanya, gak usah asal ngomong sampai kata-kata jorok-jorok itu Iya. keluar semua lah. Tapi nggak aku ladenin, nggak aku gubris. Terus terakhir aku bilang nggak usah sok kuat, nggak usah sok keras. Ntar lagi mau kalau viral di seluruh Indonesia, nama lu udah masuk ke Barreskrim. Udah nggak ada balasan lagi, langsung aja aku blokir. Iya, betul. Mungkin bisa diangkat dengan mukanya seperti itu karena gini Mas Uya. Hmm. Saya itu ditelepon oleh senior-seniornya sana. Senior artinya adalah mereka sudah bekerja lama di situ, mereka juga dihukum Iya, juga gimana? di Iya. Iya. Jadi mereka itu senior, itu nggak ada jaminan mereka Selamat. itu selamat. Aman, padahal mereka sudah senior gitu Senior, ya. leader. Jadi kalau sampai mereka tidak memenuhi target, senior juga dikejar. Iya. Makanya kalau anak-anak yang baru terbang ke Kamboja dengan mengatakan halo guys, itu benci saya Mas. Iya, Jujur, seniormu aja nangis loh. benar. Kenapa? Satu, mungkin dia sudah mencapai target, dia baik-baik aja. Tapi dia kan mikirin, ini uang yang saya alirkan ke darah anak saya adalah uang Uang penipuan, Haram. uang haram. Ini yang disampaikan oleh saat mereka bilang Betul. tentang jenazah Iwan, mereka nangis. Yang senior itu malah nangis, tapi yang bocil-bocil ini keluar teriak-teriak bangganya. dengan bangganya. Padahal mereka tidak tahu. Jangan lupa, Miss. Tadi seperti saya galakan sekali lagi bahwa saya akan desak pemerintah bahwa hukum harus berlaku. Jadi buat yang berangkat di situ dia melakukan bekerja sebagai judol atau scammer dan yang ditipu adalah warga negara Indonesia, mereka akan bisa ditindak secara hukum. Karena mereka korbannya adalah warga negara Indonesia. Betul, Sama waktu kita mau di Hong Kong kan, betul. walaupun betul, kejadian di Hong Kong, tapi bisa kelar di Indonesia. bisa kita di Indonesia karena yang ditipu adalah warga negara negara Indonesia, walaupun warga negara Indonesia juga tinggal di sana. Betul. Ya. Nah, ini yang Iya, paling bahaya iya. adalah Mas Uya, satu hal seperti kejadian Iya. Ikhwan ini. Karena mereka tidak jujur sama keluarga. Iya. Ini teman-teman yang kalau ingin Iya. merantau, Iya. kemanapun kamu pergi, Hmm. kasih tahu keluargamu, oh yang bawa ini loh, Iya. yang bawa ini loh, yang bawa itu loh. Jadi kalau terjadi sesuatu pada kamu, ibumu itu tahu harus mencari siapa. Benar, harus jujur ya. Harus jujur, karena gitu. Ibu sudah kamu tinggalkan. Ibu membesarkanmu dari kecil sampai besar, melihatmu tumbuh dewasa. Tiba-tiba kamu tinggal nama saja. Nggak bisa, nggak gitu konsepnya anak-anak muda. Ini ibu yang susah payah mencari nafkah untuk membesarkanmu. Memang orang meninggal itu dimanapun, tetapi bukan dengan cara memilih uji nyali. Betul, setuju, Miss. Bener nggak Mas Uya? Betul. Bapak yang bekerja banting tulang buat siapa sih? Buat kalian kan? Iya. Anak-anaknya. Boleh kalian melakukan apapun, tapi jujur saja sama mereka. Betul sekali. Karena ibu, apalagi saya sangat merinding Iya. sekali ya, karena ibu ini seseorang yang ikhlas Mas Uya. Mungkin sering saya ingin memulangkan jenazah, keluarganya tidak terima, atau keluarganya marah sama saya kenapa nggak bisa dipulangkan. Terus ada yang memaksa dipulangkan, ya kita bantu. Tetapi ibu, saya nggak bisa ngomong apa-apa Mas Uya. Waktu saya datang, dia bilang, sudah ikhlas. Orang seikhlas ini aja masih ada ujiannya. Justru yang ikhlas yang sering diuji, Miss. Bener.
Anak berapa Iwan Ibu? Pertama. Nah, pertama berapa saudara? 2. 2. Dua. Kamu Nomor 2. Dijagain nih berarti adiknya sana. Kamu nggak kepikiran kan berangkat kerja di luar negeri? Enggak. Waktu itu juga dia pernah nawarin. Iya. Lu mau nggak? Enggak di Kamboja kok, di Singapura dia bilang gitu. Iya. Cuman saya bilang, "Lah ngapain jauh-jauh? Di sini aja kalau emang kita ikhtiar, usaha, pasti ada kerjaan. Ngapain jauh-jauh ke sana?" Saya bilang seperti itu. Iwan sebelumnya pernah kerja nggak di sini? Oh pernah sini. Kerja apa? Sering. Di semua banyak PT. Di Iya. Yamaha pernah. Iya. sampai berapa kali kontrakan di sini mau Sebelum berangkat ke sana kontrak-kontrak, kerja apa dia terakhir? Di SCTV. ini apa? ADH? ADH Corporation kalau nggak salah nama Dan kantornya. pernah kerja di SCTV? Ya. TV? Ya. Di SCTV? Sayang tuh, padahal kan secara orang bilang bahwa orang alasan berangkat ke luar negeri itu karena di Gak ada sini kerjaan. susah mendapat kerjaan. Iya. Buktinya Iwan ini almarhum, kerjaannya banyak di sini kok. Dia emang pengalamannya banyak. Pengalaman Iya, banyak cuma dia. akhirnya mesti meninggal sia-sia di sana karena iming-iming dari Iya, sialan ini yang maaf saya ngomongnya agak kasar ya karena kesel saya juga. Iya. Ya jelas kesel ya Mas Yang ya. nawarin iming-imingin dia berangkat ke sini, ke Betul. sana ya. yang nyeks. Semoga Dan nanti yang saya dapat kesel itu balasan. yang nyeks tadi Mas Uya. Iya. Yang nyeks Dapat ini, balasan selamanya nanti juga. ini yang saya ingin Balasannya sampaikan. nanti. Karena beberapa senior berbicara dengan kita. Jadi senior itu ada 2 pilihan. Upin dia atau kamu saya. Iya, benar. Mau jadi orang pun ya, ya benar-benar gayanya begitu ya. Ya, jadi gayanya udah preman, sudah kanibal, udah makan orang gitu. Jadi Dan mereka yang nggak peduli. melakukan orang Indonesia sendiri. Iya. Bosnya orang Indonesia. Nah inilah Mas Uya. Iya. Kalau Soekarno bilang perjuanganku lebih mudah karena saya berperang dengan orang luar ya. luar. Tetapi perjuangan kalian lebih berat karena Saudara kalian harus sendiri. melawan saudara sendiri. Nah inilah perjuangan-perjuangan termasuk Mas Uyaku ya. Perjuangan kita lebih berat karena sama-sama orang Indonesia, sama-sama warga negara kita sendiri. Dan kebayang nggak, Upin dia atau kamu saya Mm. Pilihan yang sulit kan? pilihan yang sulit. Iya. Jadi kalau saya mau dia, saya kenal dia, saya ngelihat matanya nggak tega. Iya. Tapi lebih nggak tega dari gigi kalau itu daging nancep ke saya. Iya. Pukulan itu ke saya. Dan kenapa kalian memilih trauma itu? Padahal kalian punya pilihan. Kalian ada pilihan untuk tidak berangkat. Ada apa? Dan bahkan SMS kirimkan ke Mas Uyaku ya. Orang yang sudah pulang ingin berangkat lagi gara-gara bertengkar dengan istrinya. Masalah rumah tangga, dia pingin berangkat lagi ke luar negeri. Dia bilang apa? Mati sudah. Iya. Itu udah orang frustasi ya. Iya, iya. Frustasi boleh, Iya. tapi jangan menyerahkan tubuhmu pada negara lain. Iya. Pingin mati di sini Iyalah. aja. Iya, jangan nyusahin akhirnya kan. Satu Mas Uya, Iya. pesan saya buat teman-teman ini. Cukup menjadi beban keluarga, jangan menjadi beban beban negara. negara. Hari ini Mas, informasi tanggal 29 ya harinya. Tadi Iya. pagi subuh itu ada 64 WNI lari dari satu perusahaan di gedung Menggo, namanya daerah Kampung Spe. Mereka lari ke KBRI karena nggak diurusin visa, terus mereka juga kesel karena banyak temen yang dijual-jual. Jadi setiap hari itu ada yang dijual 5 orang, berapa orang sampai ada yang hilang kabar. Akhirnya mereka tuh kompak, terus mereka mogok kerja. Nah mogok kerja, terus dikeluarkan, akhirnya mereka keluar ke KBRI, tapi 20 orang itu balik lagi ke kantor. Kenapa? Karena dia ditelepon sama bosnya, dijanjikan kalau mau naik gaji, ditawarkan jadi leader gitu. Jadi yang 20 orang balik lagi, sisanya di KBRI pengen pulang. Itu mereka lagi menggali kuburnya sendiri. Iya, Yang udah balik keluar lagi. dia balik lagi. Itu lagi menggali kuburnya sendiri karena di catatan bos-bos itu dia udah ada cacatin Iya. orang ya kan. Nanti ya ini kalau kena penyiksaan akan lebih parah dibanding sebelumnya. Makanya aku bilang, dan kebetulan Iya. bosnya ini orang Cina tapi Malaysia, warga negara Malaysia bosnya. Oke. Dan pemerintah di sini harus tegas. Jangan perkara cuman melakukan aksi-aksi pemulangan instan saja. Iya. Dari yang mereka pulang ini aku baru ingat, Iya. ada 2 di antara itu tuh korban kambuhan. Udah pernah balik, deportasi, balik lagi. Iya, dan pemerintah yang sempat memulangkan 500 lebih, ternyata kita punya data bahwa bukan semua Korban, tapi ada ada pelaku. pelaku juga. Betul. Dan pemerintah bukan hanya berpikir untuk ya udah pulangin habis itu berita populer, berita Iya. populis selesai, bukan. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana mencegah keberangkatan mereka ke sana. Iya. Dan juga bagaimana mengatasi dan memberikan tindakan hukum kepada orang-orang yang terlibat, pengusahanya, orang yang memberangkatkannya, orang leader-leadernya di sana, semua harus disikat. Kalau enggak,
negara kita susah. Dan satu lagi Mas Uya, banyak hal yang seperti Mas Uya sampaikan tadi. Kita mulangin 500, yang berangkat 2000. Imbang nggak? Bahkan lebih. Iya, sedikit aja deh. Kita jangan bilang lebih. Yang dipulangin 500, yang berangkat 2000. Ini kan bisa bilang tukar kepala ini. Satu kepala tukar 3. Ini yang gampang aja. Terus ngapain dipulangin? Ada yang kemarin Miss yang telepon Miss ini yang meninggal terus ibunya suruh ke sana. Oh iya, satu lagi. Si anak meninggal dunia, ibunya suruh berangkat ke sana, dibiayai hotelnya dan semuanya. Berangkat. Ibunya hilang kabar sekarang. Ya. Jadi anaknya meninggal dunia, ibunya suruh datang ke sana mendeteksi apakah benar ini anaknya. Sekarang nggak ada kabar. Siapa yang nyuruh berangkat ke sana? Ibunya. Ya siapa yang nyuruh? Orang sana. Orang sana. Ibunya. Kebayang nggak anaknya sudah meninggal dunia? Seperti contohnya ibu ini. Ibu dapat kabar anaknya meninggal, otomatis bingung, nggak tahu artinya apa. Ya udah Bu, tak buatin paspor, besok berangkat. Ibu pasti berangkat. Terus ibu ini pulangnya nggak sama Dimakan siapa? lagi kan. Nah ini sekarang masalah ini nggak selesai cuma dengan ngulangin 500 orang itu doang. Ya, ini Dan PR banyak. salah Ya. Mas Uya, itu dari Myanmar, bukan Kamboja. Iya. Harus Itu Myanmar, iya. harus garisbawahi bahwa itu Myanmar. Daerah konflik. Ya. Betul, karena daerah Iya. konflik baru dipulangin. Iya. Sementara di Kamboja harus pulang sendiri. Iya. Dan pertanyaan saya, sampai kapan kita dibodohin dengan mengatakan kita ada peluang kerja di negeri orang, tetapi dengan cara mengambil kehidupan orang sendiri. Kalau zaman Belanda, rempah kita dibawa. Tapi hari ini ginjal kita yang diambil. Apa? Maunya apa ya kita ini? Kan nggak masuk akal. Hari dulu kita dibawa nih ke hasil-hasil kita. Tapi kita datang sekarang itu menyerahkan tubuh kita ke negara orang. Kalau memang tidak sanggup berjuang di negeri sendiri, jangan ngerepotin negara sendiri. Itu pesan saya. Dan mudah-mudahan kita nggak boleh capek sih Miss. Nggak ada capeknya sih. Kesel gitu ya. Kecewa. Kecewa. Jatuhnya ke kecewa. Kita akan terus melakukan edukasi ini dan juga terus mengawal kasus-kasus ini. Tapi jangan lupa, karena permasalahan yang kita kawal kan bukan hanya masalah Kamboja, Myanmar, dan Laos saja. Tapi masih banyak yang kita jangan lupakan saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah juga. Betul. Hong Kong, Taiwan, Malaysia, dan lain sebagainya, Singapura, Brunei. Ya, kita tetap saudara kalian semua. Ya, dan Ibu, Bapak, ya Mas, terima kasih sekali lagi berduka cita. Evan, nanti kita ketemu lagi mungkin besok atau lusa ya. Ya, untuk yang akan pulang. Iya. Saksi tadi. Ya, dan jangan lupa tadi yang dari Sumatera Utara kita juga harus pulangkan segera ya. Oh ya, inilah nanti saya kasihkan info. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaulah pahlawan untuk negara.